Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin menyampaikan presentasi dengan judul Budaya dan Kuliner Salatiga. Presentasi ini disusun untuk memenuhi salah satu tugas pada mata kuliah kewarganegaraan. Sebelum lanjut ke materi, izinkan kami dari kelompok 5 untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Arya Dimas Laksana dengan NIM 682023022. Perkenalkan, nama saya Banyu Satrio Raharjo dengan NIM 68220230058. Perkenalkan, nama saya Samuel Kusuma Atmaja dengan NIM 6823064. Saya Tri Haryadini dengan NIM 68220230071. Perkenalkan, nama saya Tafi Orlando Longseda dengan NIM 3720240033. Saya Binius Kiban, NIM 702021502. Di materi pertama ini, saya Tri Haryadini dengan NIM 682202301 ingin menjelaskan tentang kota Salatiga. Salatiga adalah sebuah kota madya yang terletak di Provinsi Jawa Tengah. Kota ini berada di lereng Gunung Merbabu dan diapit oleh dua kota besar yaitu Semarang Utara dan Surakarta atau Solo. Meskipun wilayahnya tidak terlalu luas, Salatiga ini dikenal sebagai kota yang sejuk, damai, dan toleran. Budaya lokal seperti nyadran, kirap, dan saparan masih lestari dan menjadi bagian dari identitas kota Salatiga. Selain itu juga, Salatiga juga memiliki beragam kuliner khas yang menggugah selera, seperti enting-enting gepuk, ronde sekuteng, dan soto esto. Kekayaan budaya, keindahan alam, serta keberagaman masyarakat menjadikan Salatiga sebagai kota yang unik dan menarik di tengah Pulau Jawa. Berikut adalah 3 contoh tradisi budaya yang berasal dari daerah kota Salatiga. Yang pertama yaitu Saparan. Saparan merupakan tradisi yang diadakan pada bulan Sapar, yaitu bulan kedua dalam kalender Jawa yang biasanya jatuh sekitar bulan Februari hingga bulan Maret dalam kalender Masehi. Tradisi ini memiliki makna spiritual yang mendalam bagi masyarakat Salatiga, terutama di kampung-kampung yang masih memegang teguh adat Jawa. Tujuan utama dari Saparan adalah untuk menolak segala mara bahaya atau kesialan serta memohon perlindungan dan keselamatan bagi warga desa. Kegiatan dalam tradisi Saparan biasanya dimulai dengan pengajian dan doa bersama di balai desa atau tempat-tempat yang dianggap sakral. Kemudian dilanjutkan dengan selamatan atau kenduri, di mana makanan khas seperti apem, nasi tumpeng, dan lauk pauk dibagikan kepada seluruh warga desa. Tak jarang tradisi ini disertai dengan pentas seni tradisional seperti wayang kulit, jatilan, atau reog yang juga menjadi sarana hiburan dan edukasi budaya bagi masyarakat. Saparan memperlihatkan bagaimana budaya Jawa yang spiritual dan sosial masih sangat hidup dan menjadi bagian penting dalam menjaga keharmonisan masyarakat Salatiga, baik secara individu maupun dalam lingkup sosial. Setelah kita mengetahui budaya tentang Saparan yang ada di Salatiga, kemudian di slide selanjutnya ini kita akan mengetahui tentang budaya kirap yang ada di Salatiga. Kirap adalah sebuah prosesi atau parade budaya yang secara rutin diselenggarakan di Salatiga. Berakar dari tradisi keraton Jawa yang kemudian diadopsi oleh masyarakat sebagai bentuk ekspresi budaya lokal. Biasanya, tradisi kirap dilaksanakan untuk memperingati momen penting, seperti hari jadi kota Salatiga, atau perayaan keagamaan. Kirap ini bukan hanya sekadar acara formal, tetapi merupakan wujud ekspresi kebersamaan dan identitas budaya masyarakat Salatiga yang multi etnis dan multikultural. Dalam kirap, berbagai kelompok masyarakat seperti pelajar, seniman, komunitas adat, hingga lembaga pemerintahan ikut berpartisipasi mengenakan pakaian adat atau kostum yang mencerminkan kekayaan budaya masing-masing. Mereka membawa simbol-simbol tradisional, memainkan alat musik tradisional seperti gamelan dan angklung, serta menampilkan berbagai tarian dan atraksi seni. Kirap ini juga berfungsi sebagai media edukasi budaya bagi generasi muda sekaligus sebagai daya tarik wisatawan. Melalui kirap,
Masyarakat Salatiga menegaskan pentingnya menjaga dan melestarikan budaya lokal, sekaligus membangun rasa persatuan dan solidaritas antar warga. Yang ketiga, ada tradisi nyadran. Nyadran sendiri adalah tradisi yang sangat kental dengan nilai-nilai budaya dan spiritual di masyarakat Salatiga, khususnya di daerah-daerah yang masih mempertahankan adat Jawa secara kuat. Tradisi ini dilaksanakan dengan cara berkumpul di makam leluhur atau tokoh masyarakat pada waktu-waktu tertentu, yang umumnya jatuh menjelang bulan Ramadan atau saat musim panen tiba. Dalam suasana yang penuh penghormatan, masyarakat bergotong royong membersihkan makam dari sampah dan rumput liar, lalu menata kembali bunga tabur serta sesaji sebagai simbol penghormatan. Setelah itu, akan dilanjutkan dengan ritual doa bersama untuk mengenang jasa para leluhur, sekaligus memohon doa restu dan perlindungan agar senantiasa diberikan keselamatan, kedamaian, dan keberkahan dalam kehidupan sehari-hari. Selain aspek spiritual, nyadran juga menjadi momen sosial yang mempererat tali silaturahmi antara keluarga dan warga sekitar, karena mereka berkumpul, berbagi cerita, dan melakukan kenduri bersama. Tradisi ini menunjukkan bagaimana masyarakat Salatiga menciptakan harmoni antara budaya dan spiritualitas dalam kehidupan sehari-hari. Berikut adalah makanan khas yang berasal dari daerah kota Salatiga. Yang pertama ada enting-enting gepuk. Enting-enting gepuk merupakan camilan khas Salatiga yang sudah ada sejak zaman kolonial Belanda dan diyakini mulai diproduksi oleh masyarakat Tionghoa lokal yang bermukim di kawasan Pecinaan Salatiga. Awalnya dibuat sebagai suguhan saat perayaan atau acara adat, namun seiring berjalannya waktu, camilan ini menjadi oleh-oleh khas kota Salatiga. Enting-enting gepuk terbuat dari kacang tanah yang disangrai hingga matang, kemudian dicampur dengan gula merah atau gula pasir cair dan dipadatkan secara manual dalam cetakan kecil hingga membentuk balok. Proses digeplak dan digepuk inilah yang menjadi asal nama makanan ini. Hingga kini, banyak pengrajin lokal tetap mempertahankan proses manual demi menjaga rasa dan tekstur autentiknya. Rasa manis yang berpadu dengan gurih kacang dan tekstur renyahnya menjadikan enting-enting gepuk bukan hanya sekadar cemilan, tapi juga simbol warisan kuliner yang terus hidup di tengah modernisasi. Berikutnya adalah ronde sekonteng. Yang kedua yaitu ronde sengkonteng. Minuman ronde sengkonteng berakar dari dua tradisi minuman hangat kuno di Jawa, yaitu ronde yang berasal dari pengaruh budaya Tionghoa dan sekoteng yang merupakan minuman khas Jawa dengan gua, jahe, dan beragam isian. Perpaduan keduanya dimulai populer di Salatiga pada pertengahan abad ke-20 ketika para pedagang kaki lima mencoba menggabungkan dua sajian tersebut agar lebih praktis dan mengungkap selera. Hasilnya adalah ronde sekoteng, minuman hangat yang sangat cocok dinikmati di malam hari atau saat di cuaca dingin. Ronde berisi bola ketan isi kacang rebus, sedangkan sekoteng melengkapi dengan irisan roti tawar, pacar Cina, kacang tanah, dan golang kaling. Semuanya disiram gua jahe yang harum dan hangat di tenggorokan. Selain memberikan rasa nyaman, minuman ini juga dipercayakan memiliki gas kaisat menghangatkan tubuh. Ronde sekoteng pun menjadi salah satu identitas kuliner malam khas Salatiga yang banyak diburu wisatawan. Bagian B, soto esto. Yang ketiga yaitu soto esto. Soto esto berasal dari sebuah warung soto legendaris yang berdiri sejak tahun 1950-an di Salatiga dan tetap eksis hingga kini. Nama esto sendiri diambil dari pelafalan akronim warung estorasi yang merupakan sebutan lokal untuk restoran. Tempo dulu, warung ini awalnya hanya berupa lapak kecil, namun karena rasanya yang khas dan konsisten, soto esto tumbuh menjadi ikon kuliner yang dikenal luas. Soto esto memiliki ciri khas yang membedakan dengan jenis soto lainnya di Indonesia. Salah satu perbedaan utamanya
terletak pada guanya yang bening keguningan dengan rasa gurih yang ringan namun tetap raja rempah berbeda dari soto lain seperti soto Betawi yang berkuah santan atau soto Kudus yang bercenderung manis dan lebih pekat. Soto Esto menggunakan daging ayam kampung yang disusul harus disajikan bersama bihun, risan, seledri dan taburan bawang goreng serta dilengkapi pelengkapan seperti perkedel, kanteng, telur rebus dan juga sambal sesuai selera. Dengan penyajian nasi terpisah, pelanggan bebas menyesuaikan cara menikmati sotonya. Hingga kini, soto Esto tetap ramai dikunjungi baik oleh warga lokal maupun wisatawan sebagai bagian dari napak tilas kuliner legendaris Salatiga. Demikian dari kami kelompok 5 mengenai budaya dan kuliner Salatiga. Terima kasih atas perhatiannya untuk Bapak dosen, Kakak Asdos dan teman-teman. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian.